Oke, jadi untuk siang ini, edukasi siang ini akan saya bawakan. Eh, Perkenalkan dulu kembali, nama saya Anam, Anam GK Invest. Eh, saya akan menjelaskan lebih detail tentang bagaimana eh, cara menentukan entry market. Oke, untuk oke, untuk pertama tips sebelum entry di pasar forex. Jadi saya kali ini akan membahas lebih ke pasar uangnya. Jadi kemungkinan karena dari pasar uang ini untuk pilihannya lebih banyak, teman-teman. Jadi kita untuk cross rate, kemudian mayor currency, kemudian eksotik. Jadi eh, kita lebih ke mayor dan cross rate untuk siang ini. Jadi kita lebih detail ke cross rate, dan kita akan lebih mendetailkan bagaimana cara membatasi risiko tersebut. Dan risiko tersebut bagaimana ketika tersentuh ataupun kita kena stop loss, langkah kedua apa yang harus kita lakukan. Oke, tips sebelum entry posisi market yang pertama adalah cek pergerakan market yang sedang terjadi. Jadi pantau kondisi market, beberapa pairs atau komoditi, apakah sedang trending ataupun sideways. Oke, kita misal saat ini kita coba bahas mengenai kondisi market yang sedang sedang terjadi, kondisi market yang sedang terjadi, dan apa yang menjadi langkah kita untuk menentukan arah pasar tersebut. Oke, kita akan coba untuk melihat MetaTrader 5 dulu. Jadi apakah itu sedang sideways ataupun sedang ranging. Oke, kita akan bahas mata uang, misal kita Euro JPY, misal salah satu mata uang yang akan kita bahas adalah Euro JPY. Oke, Euro JPY. Kita akan lihat kondisi harganya seperti ini. Oke. Oke. Jadi kalau kita lihat di time frame, jadi kita usahakan time frame itu minimal ada 2 atau maksimal ada 3. Jadi kalau kalau saya sarankan minimal ada 2 time frame. Jadi sebagai pembanding antara itu sebagai cara market itu sedang sideways ataupun sedang trending. Oke, untuk Euro JPY, Euro Jepang Yen, kita lihat seperti ini. Jadi kondisi grafik terdekat di time frame H1 adalah kondisinya dia seperti anak tangga. Jadi terlihat harga low-nya ini semakin naik, kemudian harga high-nya dia semakin ke atas. Jadi kita bisa bisa apa ya? Bisa menyimpulkan sementara seperti ini. Oke, jadi kita akan lihat seperti ini, dan garis ini
maaf. Oke, garis ini akan seperti ini. Jadi ini salah satu cara menentukan. Jadi, oh ini kondisi market kalau menurut garisnya adalah terjadi trending untuk Euro GBP karena beberapa candle terjadi seperti berurutan, dia kecenderungan terus naik ke atas. Oke, secara garis besar kita lihat untuk Euro GBP terjadi trending dan kita lebih detailkan lagi kita untuk pemisah hari atau periode pemisah ini kita kita setting atau kita pakai. Jadi kalau kita melihat grafik sejak 3 hari yang lalu, jadi terjadi kenaikan, kemudian dia flat, kemudian dia sempat turun, tapi turunnya tidak melebihi low-nya kemarin dan dia lanjut terjadi kenaikan lagi. Jadi Euro JPY secara jangka pendeknya kemungkinan besar jadi trending. Oke, yang kedua kita akan coba lihat time frame yang lebih besar lagi. Jadi kita rubah yang untuk H4. Oke. H4 hampir sama ya. Jadi H4 kalau kita gridnya kita hilangin urutan terendah, kemudian yang dalam kondisi layar tersebut bisa kita lihat, itu kecenderungan Euro GBY ini konfirmasinya hampir sama. Jadi dia hampir sama seperti H1. Jadi hampir terjadi kesamaan di trending. Kita akan lihat di pemisah harinya. Oke, seperti ini pemisah hari. Oke, dalam minggu lalu, jadi kalau H4 itu terlihat garis kotak sebelumnya itu adalah kejadian atau grafik minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kecenderungan untuk Euro GBY mengalami peningkatan secara low-nya mengalami peningkatan. Jadi dari low terendah di kisaran 134.6765, kemudian dia semakin lama semakin naik nih low-nya. Oke, semakin naik, semakin naik. Kemungkinan besar Euro secara H1 dan H4 terkonfirmasi dia trending. Oke, jadi berapa bagaimana kita menentukan Euro Euro Jepang Yen itu buy atau sell. Jadi harga untuk hari Senin ini, jadi harga untuk hari Senin ini kita cukup lihat dari low-nya untuk H1 kita akan lihat dulu H1, oke. Jadi harga hari ini itu selama low-nya hari Jumat kemarin di kisaran 135.85 sekitar 135.80 tidak capai atau tidak melewati, besar kemungkinan Euro GBY masih targetnya masih naik ke atas. Gitu. Jadi kita cukup melihat low-nya kemarin 135.80 adalah area toleransi untuk penurunannya euro. Kemudian kita cek juga di H4 adalah low minggu lalu cukup jauh ya teman-teman. Jadi di 134.67 sekitar 134.70 masih jauh sekali. Sekarang euro ada di 136. Jadi untuk euro untuk secara teknikalnya terkonfirmasi dia naik. Apalagi hari ini dia mengalami break high atau harga mencapai high baru ya. Jadi untuk minggu kemarin
high-nya adalah euro di 136,79, hari ini 136,84 dan sempat high 88. Jadi ini adalah area buy ketika pre-high. Jadi kalau kita sebut breakout atas, kita buy. Namun tetap resiko kita harus batasin. Jadi berapa resiko yang harus kita pertaruhkan atau harus kita batasin. Jadi misal kalau kita startnya 0,1, ya kan, berarti 0,1 itu disarankan maksimum kerugiannya adalah dari total margin request-nya. Misal 0,1 itu butuhnya adalah $100 untuk sekali entry. Berarti kita maksimal pembatasan risiko adalah $100. Itu maksimum. Jadi itu tidak disarankan ya untuk $100. Jadi kita bisa membatasi sekitar $50 atau mungkin maksimumnya bisa $100 tadi. Sesuai maksimum jaminan yang kita entry market. Jadi begitu dia minus $100, kita harus segera cut. Berarti posisi pasar yang kita harapkan tidak sesuai. Jadi apa yang kita perkirakan itu terjadi trending, ternyata euro tidak mengalami trending. Oke, jadi kita harus mengikuti, mengamati kondisi pasar. Oke, misal kita akan coba kondisi market Aussie misal, Aussie USD. Kita akan lihat Aussie dari yang kita sarankan adalah cukup 2 time frame ya. Jadi 2 time frame untuk H1 untuk jangka pendek dan H4 untuk jangka menengahnya. Oke, untuk Aussie USD kita juga melihat dia juga mengalami semacam kenaikan. Jadi kita lihat dari historinya terdekat, dia itu low-nya semakin ke atas terus. Gitu. Oke, teman-teman bisa lihat dari low-nya semakin ke atas terus. Oke, kemudian kita akan coba perlebar di time frame yang lebih besar, H4. H4 juga hampir sama dengan H1. Jadi low yang muncul atau low yang dia capai itu hampir selalu mengalami peningkatan untuk harga low-nya. Jadi kita bisa jadi harga kita ambil low yang ini ya, yang relevan. Jadi Pak, bagaimana cara menarik garis itu ya? Kita ngambil secara relevan aja, yang secara wajar. Jadi seperti saat ini ya, kita cuma lihat low-nya terakhir di sini. Kemudian kita sinkronkan atau kita luruskan dengan low sebelumnya. Jadi ini garis tren ini untuk jangka pendek ini ya, kita harus amati garis ini sejauh mana dia bisa capai hari ini. Misal kita akan tarik panjang sekian. Oke, karena dalam minggu ini dia tidak boleh melewati garis yang kita punya ini. Kita punya rule sendiri. Oke, garis ini adalah batasan di mana dia bisa mengalami balik arah untuk minggu ini. Jadi karena ini time frame-nya H4, berarti untuk satu kotak ini untuk hari Senin sampai hari Jumat besok. Oke, untuk H1 juga sama. Kita bisa narik tren dari terrelevan ya. Jadi terrelevan tuh kelihatannya di sini. Di sini yang kelihatan dia ini sangat relevan ada di sini. Oke. Oke. Kemudian dia bisa garisnya kedua ada di sini. Oke. Oke. Jadi
eee, melihat model grafik seperti ini Aussie USD ini kecenderungan masih menguat. Tergantung saat, kita entry pasar, bagaimana kita menyikapinya. Jadi misal untuk Aussie kondisinya, resiko atau kita menarik garis ini kita artinya mengetahui resiko yang akan, bisa terjadi. Jadi misal kita narik garis seperti ini, kita ya dipas-pasin ya ke teman-teman. Jadi seenak mungkin dipandang mata gitu, dia pas gitu. Jadi ya boleh Pak kita rubah, boleh asal itu, eee, ngikutin ya. Jadi dari sini ngikutin ngikutin harga, kita harus menyesuaikan harga. Jadi bukan harga yang menyesuaikan garisnya kita, enggak. Jadi harga yang, saat itu muncul, yaitu menjadi histori, menjadi acuan kita, "Oh ini batasan risikonya harus di sini," kalau dia, mengalami balik arah. Jadi untuk Aussie ini juga mengalami breakout di atas, jadi high-nya kemarin sempat pecah lagi, jadi untuk high-nya kemarin dia pecah, high-nya hari ini dia juga pecah lagi. Itu besar kemungkinan secara teknikalnya dia juga sangat mendukung. Jadi secara H1 juga mendukung, kemudian H1 mendukung, kemudian H4-nya juga mendukung. Gitu. Jadi kita lihat kondisi yang serelevan mungkin atau sesederhana mungkin. Jadi tidak perlu kita ngambil kondisi-kondisi yang terlalu jauh. Jadi semakin kita pendek resiko, berarti semakin kecil juga kita bisa mengalami kerugian. Jadi bisnis ini bisnis tentang mengelola resiko, teman-teman. Jadi banyak di luar sana menjanjikan tentang keuntungan, tapi hasilnya bukan keuntungan yang didapat, malah kerugian. Jadi kita akan coba balik, kita akan membahasnya resiko, berharap keuntungan atau profit itu bisa menghampiri kita. Biasanya kan kita ini membicarakan keuntungan, ujung-ujungnya malah kerugian. Jadi kita coba balik, kita membicarakan kerugian, berharap keuntunganlah yang akan menghampiri kita. Itu, amin ya guys. Oke, kita akan secara kondisi pasar mungkin saya tambah lagi, mungkin mata uang favorit mungkin euro ya. Oke, euro terhadap USD. Ini adalah mata uang paling terfavorit di dunia. Jadi dia lebih stabil, lebih harganya lebih apa ya, lebih terukur lah. Oke, kita untuk melihat garis garis besarnya euro ini juga hampir sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat kondisi grafik yang cukup dipandang di depan kita. Jadi misal grafik dari hari ini, hari kemarin, hari kemarinnya lagi, kemudian kemarinnya lagi, itu kelihatan dia kecenderungan masih ke atas, ya kan. Jadi terlihat dia seperti kayak anak tangga gitu kan. Oke, kita akan lebih mengecilkan lagi. Misal untuk grafik euro seperti ini kan bisa terlihat ya guys. Ya kan. Jadi sejauh mana harga ini atau garis ini apa ya, dipandang itu enak. Oh ya, garis sesuai sesuai apa ya, sesuai harga yang sedang berjalan. Jadi ya memang sedikit memaksa kadang kita harus geser sedikit karena memang kondisi harga kita harus menyesuaikan harga. Jadi bukan harga ini menyesuaikan garis sekali lagi ya. Jadi kondisi harga yang kita harus segera menyesuaikan. Jadi untuk euro hari ini beberapa hari ke belakang kemarin itu dia mengalami trending cukup kuat ya guys. Jadi beberapa hari ini dia mengalami kenaikan-kenaikan
Dan hari ini dia itu seperti break atau nembus high baru. Jadi untuk hari ini kan teman-teman bisa lihat. Jadi dia ini seperti menembus high-nya kemarin, tapi ditutup di bawah. Jadi ini salah satu ciri-ciri di mana dia bisa mulai berbalik. Cuma kita mesti harus ikutin juga garis yang sudah kita bikin. Jadi garis ini adalah garis yang kita bikin yang menentukan aturan trading pada hari ini. Hari ini kita tentukan aturannya bahwa selama dia tidak melewati garis merah ini atau yang kita buat, berarti dia harus kondisinya masih akan terus berlanjut naik. Namun kalau hari ini secara toleransi garis yang sudah kita bikin melewati dan dia terus di bawah garis yang kita bikin, jelas itu kecenderungan harga sudah mulai berbalik. Namun ini bisa menjadi bisa menjadi acuan. Jadi acuan di mana kita harus segera stop atau kita segera lock. Jadi ada beberapa manajemen risiko yang bisa diterapkan di trading. Oke, untuk euro kita lihat secara trendingnya juga dia kondisi pasar yang kita secara garis besarnya dia masih kecenderungan naik. Kemudian sama juga di H4-nya juga sama, dia dari low semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas terus. Itu bisa salah satu menjadi ciri di mana kondisi pasar sedang terjadi trending. Oke, jadi euro JPY dan USD JPY semuanya Aussie USD semuanya dalam kondisi trending. Jadi belum ada kondisi yang sideways. Kemungkinan untuk melihat pasar, saya kira bisa untuk dijadikan acuan di mana kita harus kapan buy, kapan beli, kapan jual, dan kapan kita harus melakukan stop. Oke, untuk selanjutnya, setelah kita mengecek pergerakan market yang sedang terjadi, kondisi market yang apakah sedang terjadi trending atau sideways, kita akan bisa untuk tahap selanjutnya adalah pilih pair. Nah, jadi pilih pasangan mata uang setelah melakukan pengecekan. Jadi setelah melakukan pengecekan dan analisis di beberapa pair dan komoditi, pilihlah pair yang sesuai dengan analisis Anda. Jadi kayak kebetulan yang pair tadi kita pilih itu sudah sesuai ya. Jadi artinya secara A4 dia juga sama dengan H1. Kemudian secara garis juga sangat relevan di pandangan mata gitu kan. Kemudian jangan memaksakan masuk ke market jika kondisi harga tidak sesuai dengan analisis Anda. Jadi kadang kita terlalu memaksakan diri untuk OP atau open market, open posisi. Jadi ketika harga garis itu tidak sesuai yang biasanya kita lihat, jangan kita paksa untuk trading, atau bisa salah satunya adalah pilih pair yang lainnya. Itu makanya untuk forex ini sangat banyak produk pairnya atau jenis pilihan pasangannya. Jadi kita jangan sampai teman-teman terlalu loyal ya. Jadi terlalu setia dengan satu pasangan aja. Misal XAU, kondisi XAU yang lagi XAU USD lah yang lagi kurang kurang menentu, kalian paksa terus di XAU. Jadi saya sarankan untuk coba pilihan pair lain, karena pair lain bisa menjadi
bisa menjadi salah satu instrumen yang bisa menjadi apa ya, target kita untuk bisa memperoleh keuntungan pastinya ya. Oke, jadi jangan memaksakan masuk market jika kondisi tidak sesuai dengan analisa Anda. Jadi analisa yang sudah ditentukan, analisa yang sudah dibikin garis tadi, itu ketika garisnya kok enggak enggak eh, enggak sesuai dengan hati atau enggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, jangan trading di pair tersebut. Mungkin carilah pair yang lain yang lebih yang lebih relevan menurut teman-teman di 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 pandangan kita itu. Oke, untuk ketiga kita untuk kedua jangan terlalu loyal dengan satu pasangan transaksi. Jadi misal pound sterling USD ada, kemudian euro USD, terus kita bisa melihat kok yang bagus-bagus kayak USD Jepang Yen, kemudian euro Jepang Yen, kemudian USD Kanada, kemudian yang lainnya. Jadi jangan terpancang dengan satu pair itu kesimpulan untuk langkah kedua. Oke, yang ketiga adalah eksekusi. Jadi sebelum Anda mengeksekusi, jangan lupa terapkan money management serta risk and reward TP atau SL, TP dan SL yang kita sudah tentukan. Jadi saya bisa coba tentukan ya. Jadi terapkan money management. Jadi kita saat transaksi itu apa yang akan kita coba transaksikan. Jadi misal kita untuk transaksi euro ya, misal euro. Oke. Kita akan melihat euro ini untuk garis terakhir itu ada di kisaran di low-nya ini adalah di kisaran sekitar, oke, kita akan lihat garis trennya yang sudah kita bikin di kisaran berapa ini, sebentar, 1.0725. Jadi kita sekitar 725 ya. Jadi 1.0725. Oke. 07255 adalah area di mana euro itu tidak boleh melewati harga tersebut. Oke. Berarti misal saat ini kita buy, oke, euro USD. Harga sekarang adalah oke, euro USD sekarang adalah harga di kisaran 1.07515, harga jual dan harga beli adalah 1.0753. Oke. Berarti kalau kita base kisaran dapat di kisaran 1.0753 sampai 55 kan. Oke. Kita akan memberikan toleransi tadi di harga sekitar di garis tren ini adalah di 1.0728, berarti sekitar 1.0725. Jadi kita akan buy di 1.0753 dengan stop di bawah 1.0725. Berarti berapa? Ya kisaran 1.7210, 1.700 itu menjadi batasan risk yang harus kita stop. Terus berapa target take profit? Ya, kalau menurut saya untuk profit itu masing-masing ya. Jadi misal kita untuk sekali entry adalah 0,1-nya kita membutuhkan
margin request sekitar $100. Berarti berapa ideal profit yang kita peroleh? Jadi $100, anggap aja kita ketika klik itu adalah modal yang sedang kita belanjakan. Kemudian berapa idealnya? Sekitar 25 sampai 50% dari modal tersebut. Jadi $100 ketika ada keuntungan $25 sampai $50, saya kira sudah cukup. Jadi kita tidak perlu mematok di berapa TP. Jadi cukup sekitar $25. Berapa 20? Kenapa $25? $25 adalah 25% dari modal yang kita sedang belanjakan atau sedang kita klik bahasanya. Kalau 0,1 kan kita butuhnya $100 ya. Berarti kita mencapai $25 sudah cukup. Berarti kita tuju 1,0753 di kisaran 1,778 sampai 1,780. Saya kira close aja, itu kita kasih TP di situ. Jadi target keuntungan menurut kita cukup kita aja yang tentukan. Jadi 25 sampai 50 poin sudah cukup. Gitu. Jadi risknya kita berapa? Jadi kita kalau kita beli di 1,07255 misalnya. Kalau kita membatasi sampai 1,0710 berarti ada risiko yang kita harus terapkan sekitar maksimum 43 poin. Ya, seharusnya idealnya adalah minimal 1:1. Jadi jika resiko itu 40 poin, maka kita keuntungannya bisa sampai 40 sampai 50 poin. Jadi seimbang dengan risk and reward-nya. Jadi risiko 40 berarti keuntungannya 40. Atau syukur-syukur keuntungannya lebih besar, misal 50 poin, bahkan 100 poin, silakan selama risiko itu tidak menyentuh batas toleransi kita. Setiap bisnis pasti punya batas toleransi. Jadi ketika kita berdagang apapun, kita pasti ada toleransi. Misal kita dagang mobil, pasti kita ada batas maksimum toleransi mobil ini bisa kita beli. Kemudian batas toleransi berapa harga yang standarnya kita beli untuk kita jual kembali. Sepertinya bisnis trading dengan bisnis yang lain itu sama. Cuma sama cara penerapannya. Risk and reward kita harus pastikan aman. Oke. Untuk apa? Untuk menentukan risk and reward-nya itu sudah jelas. Jadi kita tentukan garis yang sudah kita tentukan sendiri. Kemudian tren itu terjadi, kita harus tentukan misal itu tren sedang terjadi trending, berarti kita harus tentukan batas maksimum dia mengalami trending. Oke, untuk selanjutnya adalah pastikan sebelum open posisi di market forex Anda melakukan 3 poin penting tadi. Jadi, tapi jika Anda tidak ada waktu atau menganalisis pasar, Anda bisa menikmati sinyal dari kami atau dari saya sendiri, bisa kontak ke person saya akan memberikan edukasi bagaimana menentukan trending ini adalah trending, ini adalah sideways. Kebetulan saat ini yang kita bahas belum ada yang trending ya teman. Coba kita cari yang trending. Yang trending ini saya akan coba cari yang harga yang sedang trending ya. Oke, yang trending. Oke, yang sedang trending misal GJ atau Ponseng GP. Oh, ini sedang trending juga.
USD CAD, GU. Oke, GU juga mengalami trending juga. USD CAD. Oh, USD CAD juga mengalami trending. NZD USD. Ini juga mengalami trending. Jadi kemungkinan besar pasar minggu ini banyak mengalami trending ya, teman-teman. Kita akan lihat konseling. Oke, ini juga sedang mengalami trending karena dia beberapa candle juga terus ke bawah. Kita coba IG. Nah, ini dia sedang mengalami sideways. Oke. Oke. Kita lihat Euro GBP, teman-teman. Bisa dilihat perbedaan sideways dengan trending jelas sekali. Jadi secara umumnya kita lihat dari harga tertinggi, kemudian tertinggi terakhir, dia cenderungan turun, namun dia ada harga yang hampir sama. Jadi ini yang bisa disebut trending, sideways. Maaf. Jadi ini yang bisa disebut sideways seperti ini. Kemudian EG atau Euro GBP, apakah di jangka panjangnya juga sideways? Kemungkinan besar masih sideways untuk EG ini. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaan antara trending dengan sideways sangat signifikan sekali. Oke, jadi kalau sideways, apa yang terjadi? Apa yang bisa kita lakukan ketika sideways? Sebenarnya untuk sideways ini adalah salah satu momen di mana kita bisa melakukan scalping atau kalau bahasa tradingnya itu scalper. Jadi orang-orang scalper itu pasti dia memilih pasar yang sedang sideways. Karena untuk trending, untuk scalper sangat kurang pas ya kan, kawan-kawan. Jadi untuk EG atau Euro GBP ini kecenderungan safe. Safe apa? Safe ketika terjadi trending. Misal trendingnya cukup sederhana aja. Jadi kita cukup melihat seperti biasa kita dari grafik-grafik sebelumnya dia cenderungan saling membalas. Jadi turun, balas. Turun ini kemungkinan akan balas. Jadi tergantung dia low-nya terakhir itu ada di mana. Misal low-nya paling 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 relevan ada low ketika seperti ini. Ini kan sangat relevan atau maksimum hari ini adalah UEG adalah di sekitaran low hari yang lalu, minggu yang lalu. Jadi ini H4 ya. Maaf, saya lihat H1 aja. Jadi, oke saya ulangi, EG ini kecenderungan sideways karena dari dilihat secara grafik, dia sangat berbeda dengan grafik-grafik yang kayak USD CPY, kemudian Euro CPY, kemudian Aussie USD, tadi sangat terlihat beda. EG lebih condong dia untuk beberapa hari ini cenderung masih wajar, dia tidak terlalu tajam penurunannya. Jadi untuk EG ini untuk high-nya kemungkinan besar ya dia akan capai sekian. Sekitar 8525 atau kemungkinan bisa dilihat di sini nanti di high ini aja. Kemudian area belinya di low-nya kemarin, kemudian area sell-nya ada di high-nya kemarin itu sekitar ini. Jadi ini high kemarin adalah ini. Kisaran 8520 lah area untuk sell. Gitu. Jadi teman-teman saya harap dengan seminar ini bisa menambah pengetahuan di mana teman-teman bisa menjadi trader profesional. Jadi trader yang bisa menentukan, bisa mandiri, kapan saya harus beli, kapan harus saya jual, tetap kita harus melihat kondisi fundamental, jadi berita-berita yang akan dirilis, kemudian isu-isu yang sedang beredar itu harus kita tetap ikutin terus supaya kita bisa mengupdate berita-berita yang sedang beredar di pasar. Oke, untuk seminar
siang ini saya cukupkan. Mungkin nanti bisa bertanya di kontak person saya, bisa lebih detail, bisa kita langsung bisa action langsung, bisa langsung praktek sehingga teman-teman bisa menjadi seorang trader yang profesional. Jadi pesan saya, trading itu bukan cara instan kita untuk mendapatkan uang. Jadi trading itu bukan cara instan kita mendapatkan uang. Jadi trading itu salah satu cara kita mendapatkan uang secara jangka panjang. Iya guys. Jadi jangan pernah berpikir semuanya secara instan karena di sini semua butuh belajar, semua butuh menganalisa dan semua butuh latihan. Itu untuk seminar siang ini saya cukupkan. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Stopnya gimana nih?